Perkenalkan, nama saya Richie Frankie Kloke. Saya umur 11 tahun dari Jemaat Gemim Lotak Pineleng. Sejak masih kecil, Richie sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungnya. Dan dia hanya dibesarkan oleh neneknya saja. Ya, anaknya biasa-biasa karena ya memang masih takut orang tua. Bantu-bantu, ada jualan pisang, tiap hari begitu. Suatu ketika, terjadi hal yang tidak biasa bagi Richie di sekolah. Teman-temannya menuduh dia mencuri. Saya dituduh mengambil pulpen. Mereka tuduh-tuduh saya pencuri. Tahu bukan kita. Waktu pas dituduh mencuri, saya sedih dan kecewa. Dia tolak tapi puro, habis itu langsung sakit tapi puro kong bakal lain. Perkelahian tidak bisa dihindarkan. Namun, disinilah Richie belajar sesuatu yang berharga. Kita sedih, baru langsung minta maaf pada dia. Kita bilang, kita nyanda ambil. Kalau situ dia bilang, sorry kata, buku sedu kata. Tindakan Richie meminta maaf terlebih dahulu kepada temannya karena dia teringat akan apa yang dia pelajari di sekolah minggu melalui Superbook. Saya memaafkan teman-teman karena mengingat film kematian Tuhan Yesus di Superbook. Dari kisah yang dorang ada cambuk-cambuk pada Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus disalibkan, sudah dihapus dosa-dosa. Ternyata ini juga tidak lepas dari peranan guru sekolah minggu di Gereja Gemim Lotak Pineleng tempat Richie beribadah. Karena dia selalu mengingat apa saja yang mereka ajarkan kepadanya. Yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengiri itu orang punya, memaafkan orang yang bersalah, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Richie itu anaknya rajin, penurut, rajin ke sekolah minggu, tiap kegiatan apa dia terlibat di dalamnya. Harapan saya agar Richie boleh berani tampil dan menjadi calon pemimpin. Superbook telah menjadi alat yang menarik bagi anak-anak untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Demikian juga bagi Richie. Menurut saya, Tuhan Yesus bisa mengganti mama atau papa saya. Saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Kalau ada teman-teman menuduh saya lagi mencuri, saya akan memaafkan lagi. Karena Tuhan Yesus bilang harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami atau saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Papua terkenal dengan sebutan mutiara hitam dari timur. Surga kecil yang jatuh ke bumi karena kekayaan yang terkandung di dalamnya. Namun, itu semua tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat asli Papua. Mereka tersisihkan dan gereja pun mengalami krisis akan anak-anak. Satu persatu anak mulai meninggalkan gereja. Untuk itulah, Superbook melangkah masuk ke tanah Papua sejak Mei 2017. Melayani, memperlengkapi, dan menginspirasi gereja lokal untuk memuridkan anak-anak di tanah Papua. Superbook adalah metode yang bagi saya pasti sangat menolong gereja kami. Kami senang ketika memanfaatkan teknologi yang ada untuk bagaimana juga menceritakan tentang cerita dari Alkitab bagi anak-anak dengan Superbook. Superbook juga sesuatu program yang bisa dilakukan di dalam jangka waktu yang sangat cepat, tapi dampak ke dalam kehidupan dari seorang anak itu sangat dalam. Dan itu adalah sebuah program life changing. Kurang lebih 300 gereja dan lebih dari 20.000 anak sedang dimuridkan menggunakan kurikulum sekolah minggu Superbook saat ini dan akan terus bertambah. Setiap anak layak mendapatkan kebenaran sejati. Sudah saatnya kita bertindak agar mereka tidak terhilang.
Pastikan kabar baik tersebar ke seluruh negeri. Mari dukung pemuritan anak di Indonesia. Halo adik-adik. Kak Happy lagi kenapa ya? Kok kayak lemah, letih, lesu, mulai gitu sih katanya. Kak Happy. Ya, Kak Odi, kenapa? Kak Happy lagi kenapa? Ya, Kak Odi, aduh, Kak Happy hari ini kayak males banget. Pegel, capek. Sebelum kesini, disuruh nyuci piring lagi. Aduh. Pengen rebahan, Kak Odi, pengen rebahan. Ternyata Kak Happy lagi malas, lagi capek adik-adik. Ya gimana dong Kak Happy, kita kan harus semangat. Karena hari ini kita mau melayani adik-adik di sekolah minggu. Aduh, Kak Happy lupa. Iya. Kita harus melayani adik-adik yang ada di rumah. Sekarang mereka udah standby ya? Iya. Aduh, sorry. Pokoknya dengan adik-adik, Kak Happy harus semangat, Kak Odi. Pokoknya harus semangat. Nah, udah semangat nih. Wah. Berarti kalau kayak gitu adik-adik juga harus semangat dong ya? Iya dong, harus semangat. Udah sehat. Bener nih, udah oke ya? Udah oke. Nah, Kak Odi, karena adik-adik yang ada di rumah udah siap, kita mau ngapain hari ini? Pertama-tama kita mau sapa dulu kali ya? Kita sapa dulu adik-adik semua ya. Oke. Halo adik-adik. Jumpa lagi sama kita di Sekolah Minggu Superbook. Oke, Kak Odi. Ya. Kita mau ngapain hari ini? Coba. Kita mau hari ini tuh mau seru-seruan sih Kak Happy. Seru-seruan, Yang oke. pertama, yang sudah pasti adalah kita mau memuji dan Puji memuliakan Tuhan. nama Tuhan. Terus Yang yang kedua, kita mau diberkati. Dengan apa ini? Dengan nonton animasinya dari Superbook Indonesia. Terus yang paling seru, kita adalah mau prakarya. Siapa yang udah siap buat prakarya? Semuanya udah siap, aku lihat tuh ada 5.000 orang lebih. Wow. Siap, banyak lebih dari 5.000. Oke. 5.000 Nah, adik-adik, sebelumnya itu kita harus berdoa dulu, iya kan? Semuanya berdiri. Kalau ada papa mama juga boleh, kakak-kakak juga boleh. Kita berdiri, kita lipat tangan, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar kami semua adik-adik yang ada di seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Saya. Oke, ayo juga. semua kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dari Terbit Matahari, Kak. Semangat adik-adik semua yang ada di rumah. Ikutin gayanya ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari katakan puji Tuhan.
matahari. Pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan, Biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan, Biarlah nama Tuhan dipuji. beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, Kak, Iya. kita mau lebih semangat lagi. Harus lebih semangat Nah, lagi. tapi Kak, di lagu ini semuanya harus senyum. Senyum. Nah, Senyum karena ini, Kak Evi apa? udah senyum. Karena kita mau nyanyi Mari Kita Oke, Bersukaria. mari kita bersukaria. Iya, yuk kita mulai. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah. Hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Berkenan buat Tuhan Yesus. Masih tetap semangat kan adik-adik yang ada di rumah? Masih Masih dong. semangat. Kita nyanyikan satu lagu. Pokoknya adik-adik tetap semangat, jangan lelah. Karena lagu ini berkata bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu lagu kemudian lagi. Sama-sama yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang apa? Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi apa adik-adik? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Lagi ya adik-adik dari awal, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Yang selalu apa? yang selalu mencukupkan Akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi apa adik-adik? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Adik-adik katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Satu kali lagi adik-adik. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan semuanya. Yuk mari adik-adik, sekarang Kakak Odi mau undang setiap adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan, kita tenangkan hati kita mau undang Roh Kudus untuk memenuhi kita saat ini. Kita mau undang hadirat Tuhan turun di tempat ini. Sama-sama kita mau menikmati segala kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kita
mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lebih sungguh lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, Katakan naungiku. naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk adik-adik, Kakak Odi mau undang setiap adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi merasakan hadirat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini dari awal. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang tengok kanan, tengok kiri. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau menaikkan segala pujian dan sembah kita sama Tuhan. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau katakan lingkupi. Lingkupiku Katakan dengan sayapmu. dengan sayapmu, Naungiku. naungiku Di dalam kuasa-Mu. dalam kuasa-Mu. Di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih sungguh lagi katakan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan semuanya, kita tutup mata ya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih menjaga kami, Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua adik-adik yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Evi, Iya. ngomong-ngomong nih ya soal tentang kemalasan. Kemalasan. Aku tuh juga suka males, Kak Evi. Aku tuh suka males mandi karena aku sudah merasa aku teh wangi gitu kan. Aku suka males mandi. Dan menurut aku ya, nih adik-adik juga ya yang di rumah, kemalasan itu tuh sulit banget untuk dilawan karena setiap kita pasti pernah males. Nah, buktinya seorang Kak Evi, Iya. seorang Kak Odi,
juga bisa ngerasain males. Nah, tapi aku mau dengar adik-adik pernah nggak juga males? Nah, Kalau pernah coba ditulis di kolom komen. kolom komentar. Terus abis itu di spam komen nih, biar kakak-kakaknya juga ngelihat, wah adik-adik nih yang males. Wah, tapi kalau kita males, kita berusaha berubah untuk jadi lebih baik, bukan? Baik, iya. Nah. Iya Kak Odi. Tapi Kak Happy juga pernah berhasil untuk mengalahkan kemalasan. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa. Tapi Kak Happy, Iya. jangan sedih, jangan galau, jangan gundah, jangan gulana. Ternyata di Superbook Indonesia kita punya super kebenaran. Super kebenaran kita apa hari ini, Kak? Hari ini Kak super Odi? kebenaran kita adalah kita harus pakai gaya ya. Ya, oke. Kak Happy, kita biar lebih semangatnya. Nih, mulai dari sini, Iya. terus kita gini, set. Terus gini, terus kita begini. begini. Oke. Saat aku rajin, aku bisa memberkati orang lain. Satu kali lagi Kak Odi. Cakep gak tuh? Oke, satu kali lagi. Kita coba 1, 2, 3. Saat kita Rajin, aku bisa memberkati orang lain. Wow. Kita keren. ulang sekali lagi Kak Happy biar biar lebih Semangat lagi. Biar lebih semangat Semangat lagi. Kita lagi. Ayo, mau ajak adik-adik. adik-adik untuk bangkit berdiri Yuk, kali yuk, ya. berdiri adik-adik, Yuk berdiri. coba aku Oke. lihat tuh yang di pojok sana masih duduk. Iya. Yang di pojok sini masih duduk. Kita bangkit berdiri adik-adik. berdiri Jangan semuanya. malas. Jangan oke? malas. Yuk kita bangkit berdiri. 1, 2, Siapin 3. ya. Saat aku rajin, aku bisa memberkati orang lain. Yeay. Kalian luar biasa. Dan Kak Odi, hari ini kita punya super ayat juga loh. Wow, Super ayat. keren banget Iya. Superbook. Nah, adik-adik yang ada di rumah kan pasti udah siapin Alkitab dong. Udah Nah, dong. sekarang diambil, terus kita akan buka ya. Oke. Super ayat kita hari ini. Kak Happy juga mau ambil Alkitab dulu. Ayo ambil Kak Happy. Oke, mana tuh? Iya. Oke. Di mana Kak Happy? Di Amsal, pasal yang ke-6, Amsal 6. ayat 6 sampai ke 8. Wow. Happy baca ya. Amsal 6 ayat 6 sampai yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wih, keren banget. Iya. Iya. Ternyata adik-adik super ayat kita hari ini mengajarkan untuk kita selalu rajin sampai kita harus belajar sama semut. Benar. Nah, masih sama dengan minggu yang kemarin. Iya. Kita akan belajar dari kitab Amsal. Minggu ini kita akan melihat kisah tokoh Alkitab kita yang ditegur Tuhan karena dia malas. Oh gitu. Penasaran kan adik-adik? Kak Happy penasaran nggak? Kak Happy dan adik-adik semua yang ada di rumah pasti penasaran. Kalau gitu kita langsung lihat tayangan Superbook hari ini. Yunus. Siapa itu? Ada yang bicara? Ini aku. Tuhan? Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepada aku. Tuhan, tempat itu sarang musuh yang sudah menyerang dan membunuh umat-Mu. Mereka pantas Kau hukum. Mereka kutuki nama-Mu. Tidak layak untuk diampuni sedikit pun. Yunus. Tidak, tidak bisa. Aku tidak sudi ke sana. Yunus. Hancurkan kota itu, Tuhan. Kubur saja. Tapi tolong jangan libatkan aku. Anda dengar suara Tuhan? Iya. Dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya.
Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Aku mulai mengerti sekarang. Keluarkan dia! Ayo cepat! Ini dia, di dalam. Keluarkan! Bisa-bisanya kau tidur? Bangun, berdoa pada Tuhanmu. Mungkin dia perhatikan dan selamatkan kita. Mari tanya Tuhan, siapa penyebab ini semua? Ya benar, setuju. Apa Ya, mereka? kita undi. Kita akan undi. Mereka membuktikan kalau Yunus penyebab badai ini. Dia biangnya. Kenapa badai besar ini melanda kita? Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang dari kapal ini! Ya, ayo, cepat buang! Ayo buang dia! Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang dari kapal ini! Ya, ayo, cepat buang! Ayo buang dia! Cepat, Bawa dia keluar dari sini! Buang dia! Ya, teman kita dibuang. Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga! Awas, tiangnya mau jatuh! Tiangnya jatuh! Ya Tuhan, jangan bunuh kami karena dosanya. Jangan tanggungkan kematiannya pada kami. Pasti Engkau punya alasan sendiri. Lemparkan mereka semua! Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Hari keluar lagi! Luncur dengan baling-baling. Maafkan aku, teman-teman. Oh, tidak apa-apa. Lihat saja, sekarang sudah reda badainya. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah. Chris, aku mendeteksi seekor makhluk raksasa 5 meter di bawah kita.
Aku pikir hanya luarnya saja yang berlendir. Gak habis pikir. Bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin lolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin dia mau selamatkan kamu. Lain kali, dia kirim tim penyelamat saja. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku. Rasanya kita bergerak ke arah yang baru. Betul, Gis. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Luar biasa, jurus muntah jarak jauh. Kamu suka lendir campur pasir, Gizmo? Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Perhatikan aku, Niniwe. Penghakiman segera tiba. Niniwe akan dihancurkan oleh kekuatan surga, sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Lebih dari serangan semua musuh Asyur dijadikan satu. Yunus, kalau Tuhan memberimu kemurahan... Ia menyelamatkanmu dari badai. Keluarkan kamu dari perut ikan raksasa itu. Kenapa dia tidak tunjukkan kemurahan yang sama kepada mereka? Maksudku, kalau mereka mau berubah. Jangan bilang begitu. Mereka ini tak layak menerima pengampunan Tuhan. Sekalipun kita minta dengan segenap hati. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang. Dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan Raja mendengar perkataanmu. Hari ini aku deklarasikan kepada kota Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum air. Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan. Siapa tahu,
Mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya sehingga kita tidak binasa. Wih, adik-adik, pasti nih yang di rumah nih, Kak, itu kan aku udah pernah nonton, pasti ngomongnya gitu. Iya, Tapi jangan sedih, dari cerita ini ternyata masih banyak yang bisa kita pelajari adik-adik. Kak Odi. Nah, dari ceritanya Yunus tadi nih, kita belajar bahwa tadi si Yunus itu kan males tuh disuruh sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Iya. Tapi itu ada sebabnya, ternyata karena tuh kota Niniwe itu dulu tuh jahat sama bangsa Israel. Dia pernah menjajah bangsa Israel. Akhirnya Yunus lari, kabur, dan entah kemana. Waduh. Dan akhirnya Tuhan izinkan ia dimakan ikan raksasa atau ikan yang besar. Tapi setelah dia memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan minta, Yunus jadi tersadar bahwa ketika ia melakukan apa yang Tuhan minta, bangsa Niniwe bertobat dan selamat. Itu Kak Odi. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada satu tokoh lagi yang kita bisa ambil pelajaran atau kita bisa pelajari karena sifatnya yang rajin. Dia adalah Ruth. Nah, penasaran dengan kisah ini? Penasaran, Kak? Penasaran? Kita akan saksikan kisah berikut ini. Besertamu. Tuhan besertamu. Sepertinya kelaparan bangsa Israel telah berakhir, Nathan. Tetapi belum semuanya pulih, Boas. Banyak yang datang meminta dari kami tahun ini. Tuhan memberkati kita lebih dari yang kita butuh. Bukankah kita harus berbagi dengan sesama? Iya, dan gandum sudah menguning. Kita akan segera menuai gandum ini. Nathan, siapa wanita muda yang ada di sana? Ia seorang wanita muda dari Moab yang bersama Naomi. Sepertinya ia bernama Ruth. Oh, jadi dia Ruth. Nathan, biarkan ia mengumpulkan gandum dari tumpukan itu. Tariklah beberapa jelai dari ikatan dan jatuhkan supaya dipungutnya. Dan pastikan pria-pria tidak mengganggunya. Tetapi ada lusinan pemungut jelai. Apa yang istimewa dengan dia? Lakukan saja. Dan jangan membuatnya susah. Hidupnya sudah cukup sulit. Gis, coba periksa sekarang kita berada di mana. Menurut mesin pemindaiku, kita baru saja tiba di luar Bethlehem di abad ke-12 sebelum Masehi. Nathan, aku mencari wanita Moab itu, Ruth. Ia tidak lagi bersama para pemungut jelai. Aku akan tanyakan. Kis, apa itu pemungut jelai yang ia bicarakan? Mesin pemindaiku menunjukkan pemungut jelai adalah orang miskin yang mengumpulkan sisa panen dari ladang setelah petani selesai menuai. Mengumpulkan? Terdengar seperti pencuri ya? Chris, pelan-pelan. Baiklah, bagaimana kalau kita cepat-cepat pergi dari sini? Ini kan liburan musim panas dan aku tidak mau mengumpulkan rumput liar atau apapun yang orang miskin ini lakukan. Chris. Aku tidak bermaksud demikian. Kami miskin, tapi kami bekerja keras demi keluarga kami. Aku Ruth. Mari, ikut memungut dengan kami. Ruth, ia adalah wanita yang dicari Tuhan itu. Hah? Apa tadi ku bilang? Tuhan itu pasti memarahinya karena ia mencuri gandum. Lihat saja nanti. Kenapa Anda melakukan ini? Naomi. Siapa Naomi? Naomi memiliki 2 putra. Aku menikahi seorang anaknya, yang seorang lagi dengan Orpa. Lalu keduanya meninggal. Suami Naomi sudah lama meninggal, dan sekarang dia sendirian. Dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Aku dan adik iparku ingin pergi bersamanya, tapi dia menghentikan kami.
Pergilah, pulanglah ke rumah ibu kalian. Semoga Tuhan berkenan memberi kalian suami lain untuk membangun keluarga. Saudara iparku pulang ke rumahnya, tetapi aku ingin bersama Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku juga. Bangsamu adalah bangsaku dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Setelah menikah, maka Naomi menjadi keluargaku. Dan kemanapun dia pergi, aku ikut. Tuanku. Saat mengumpulkan gandum, jangan pergi ke ladang yang lain. Ikuti wanita muda yang bekerja di ladangku dari belakang. Dan saat kau haus, ambillah air yang telah mereka timba dari sumur. Apa yang kuperbuat sehingga mendapat kebaikan Tuanku? Aku hanya orang asing. Ya, aku tahu. Tetapi aku juga tahu semua yang telah kau lakukan untuk mertuamu sejak kematian suamimu. Aku tahu bahwa kau meninggalkan ayah dan ibumu untuk tinggal dengan bangsa yang asing. Aku berdoa agar Allah Israel memberi upah atas apa yang telah kau perbuat. Aduh, panas sekali di luar. Kapan kita berhenti bekerja? Semua gerutu dari mulutmu benar-benar tidak membantu. Mungkin ini waktu yang tepat untuk menikmati es krim terkenal ala Gizmo. Hei kalian! Apa yang kalian lakukan di sini? Turun semuanya! Apa-apaan ini? Aduh! Ini ukuran yang tepat. Ayo. Ukuran tepat untuk apa? Bukan aku. Dengan 2 orang itu, akhirnya pekerjaannya akan selesai. Aku akan terus mengawasinya. Terima kasih untuk bantuanmu, Joy. Sama-sama. Anda dan Naomi telah sangat baik membiarkan kami tinggal. Paling tidak, kami hanya bisa bantu bersih-bersih. Coba, tadi yang udah nonton Iya. ceritanya Ruth nih Kak. Benar. Coba, siapa yang bisa kasih tahu Kakak Odi, kenapa sih Ruth itu dikatakan sebagai seorang yang rajin? Kak Wanita Hevi? yang paling rajin ya. Kenapa? Kak Hevi bisa jawab gak? Dia bisa jawab ya? Iya, jadi jawabannya adalah karena pada zaman dahulu kala ini, Iya. kalau mengumpulkan jelai itu atau mengumpulkan sisa-sisa dari gandum itu harus dilakukan pagi-pagi banget. Jadi kalau misalnya orangnya masih malas-malesan, susah bangun pagi, masih dibangunin mamahnya tuh masih susah, nggak akan bisa tuh dia ngumpulin melakukan pekerjaan ini, ngumpulin jelai itu nggak akan bisa. Dan ini harus dilakukan dengan orang yang benar-benar rajin. Harus rajin adik-adik, harus orang yang rajin ya. Ruth adalah wanita yang paling rajin. Boas yang adalah tuan tanah, dia memperhatikannya dan dia menjadikan Ruth sebagai istrinya. Saking rajinnya Ruth. Adik-adik, selalu ada hal yang baik ketika kita rajin. Masih ingat kan adik-adik super kebenaran kita hari ini? Ayo apa coba? Coba adik-adik yang ada di rumah coba. Ingat nggak? Berdiri semua, yuk. Berdiri semua. Semangat. Siapin posisi yang paling baik. Paling baik Ayo, nih. Kak Evi masih ingat gak gayanya? Masih ingat. Oke, kita coba ya. Iya. 1, 2, 3. Saat aku rajin, aku bisa memberkati orang lain. Satu kali lagi. Satu kali lagi, Oke. kita ulang. 1, 2, 3. Saat aku rajin, aku bisa memberkati orang lain. Tepuk tangan buat mereka semua. Dan jangan lupa juga ya adik-adik, super ayat kita hari ini di Amsal berapa? Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Gitu. Dibaca lagi ya adik-adik ya di rumah. Baca lagi di rumah ya adik-adik. Tetapi sebelum ibadah selesai belum lengkap kalau
kita yang ada kurang ya, satu Kak? lagi yang kurang Kak Apa Odi. ya kira-kira? Kira-kira apa Coba. Kak Odi? Coba tanya coba. sama adik-adik yang lain. Coba. Kak, itu ada yang jawab katanya makan bubur. Bukan. Coba, apa? Dikit lagi. Nah, bikin Betul. prakarya. Prakarya, betul. Betul banget. Oke. Udah siap semuanya? Sudah siap semuanya Terus adik-adik? alat-alatnya udah ada semuanya ya? Sudah semuanya. Oke, Kak Evi udah semangat? Semangat. Let's go, kita buat. Prakarya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membuat prakarya. Jadi, Kak Hevi, Iya. kita hari ini mau buat semut. Semut. Ada apa dengan semut? Karena tadi kita kan di Iya. Amsal, kita disuruh belajar dari semut. Jadi Uh-uh. kita mau membuat semut hari Semut. ini. Alat-alatnya adalah yang digunakan. Alat-alatnya nih, Ada ada kertas. ada gunting, Ada gunting juga ada spidol, dan ada lem. lem. Oke, langsung aja ya Kak. Langsung aja. Jadi setelah kertas ini dipotong-potong, Kak Evi boleh Potong ya. Kita potong dulu. ini Ini untuk buat apanya nih? Buat Ini kita buat badannya, badannya ya dulu. adik-adik. Oke. Oke, setelah dipotong, terus digulung-gulung. Ini adik-adik boleh bagi dua ya, Boleh agar bagi bisa dua. bikin semutnya banyak. Oke. Hmm. Nah, ini boleh digulung-gulung Kak. Digulung. Aduh, saya digulung. Adik-adik gulungnya itu adik-adik harus 3 ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Oke. Nah, setelah digulung seperti ini, dikasih lem, terus ditempelin. Iya. Jadi seperti ini kan adik-adik. Ada yang seperti ini juga ya. Nah, ini aku udah buat nih sama Kak Hevi. Terus abis itu ditempelin jadi satu seperti ini. Terus tadi kertas-kertas yang sisanya itu jangan dibuang. Karena kita mau buat kakinya. kaki sama antena semut ya. Kaki sama antena semutnya. Nah, ini digunting-gunting seukuran seperti ini adik-adik. Ya. Kakak Odi juga akan membuat mata. Ya, di kertas putih kita buat bulat-bulat. Terus diwarnain sedikit, diwarnain lagi sedikit. Terus habis itu nanti kita gunting. Setelah digunting akan kita tempel. Nah, kebetulan Kakak Odi sudah buat. Nih, jadinya seperti ini. Wow, keren. Nah, aku yakin adik-adik di rumah juga pasti buatnya lebih keren dari Kakak Odi. Ada 2. Dari Kakak Hevi, ya nih ada 2. Nah, tadi karena kertas segini nih, adik-adik bisa bikin kerajaan semut. Bisa bikin banyak sekali. Bisa banyak. Nah, kenapa Kak Ah. kita bikin ini hari ini? Karena kalau yang aku ambil ya, cerita hari ini adalah mengingatkan kita bahwa nih si semut ini kan kakinya banyak nih. Kenapa Iya. tadi kita harus memperhatikan semut? Itu tadi di atas Alkitab. Karena tadi udah dijelasin tuh di atas Alkitab. Dia itu rajin. Wow. Dia mempergunakan semua yang dia punya nih. Ibaratnya kalau kita lihat nih kayak gini artinya nggak ada satu kaki pun yang dia nggak gunain. Nggak ada yang dia jalannya gini. Pasti digunain semua. Oke. Artinya ya. dia mempergunakan semuanya dengan baik sehingga dia dapat bekerja dengan cepat, Iya. rajin, terus hasilnya juga pasti memberkati teman-temannya juga. Dia ngumpulin makanan, dia kerjanya sama-sama, gotong royong juga. Nah, jadi akhirnya dia dapat jadi berkat buat teman-temannya, buat sekelilingnya juga. Oke, wow, keren. Foto dulu. Kita foto dulu guys. Jadi adik-adik boleh banget post di Instagramnya adik-adik dan jangan lupa juga tag di Superbook Indonesia agar setiap kakak-kakak bisa lihat hasil karya adik-adik yang pastinya nggak kalah keren dari kita punya. Betul. Oke adik-adik, jadi sekian prakarya kita pada hari Hari ini ini. dan selamat mencoba. Yeay. Oke Kak Odi, tak berasa waktunya cepat banget dan Kak kita Evi. harus mau berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah. Iya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, bahkan kita sudah buat prakarya yang keren banget gitu. Iya, tapi Kak Hevi, Iya. sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Oke. sebelum kita berdoa, aku mau ingetin adik-adik semua untuk mengingat-ingat lagi apa yang tadi sudah kita tonton, apa yang Iya. sudah kita pelajari, bahwa hari ini aku mau ingetin buat aku, buat Kak Hevi, buat adik-adik yang di rumah yang juga. nonton ini, Iya. untuk menjadi anak yang rajin. Karena di balik kerajinan kita ini kita dapat memberkati orang lain. Kita nggak boleh malas tuh bangun pagi, nggak boleh malas. Iya. Kita nggak boleh malas bantuin mama. Betul. Karena tanpa kita sadari adik-adik ketika kita mau berbuat baik, berbuat rajin, kita bisa memberkati orang lain. Mama yang kita bantu jadi senang. Terus nanti kita
dibuatin masakan yang enak-enak. Diberkati nggak? Diberkatin dong. Nah, Iya. Adik-adik yang ada di rumah atau ada papa mama juga kakak-kakak yang ada di rumah juga, yuk kita berdiri semua. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah beribadah, kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan buat prakarya yang mengajarkan kami untuk selalu rajin. Dan kami percaya kami akan menjadi berkat untuk lain. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tunggu, Kak. Aku mau kasih informasi kalau baju yang aku pakai ini sudah bisa kalian pesen loh. Oh, begitu. Ini seperti yang kita pakai ya? Iya. Oh, keren loh, keren. Kak Hevi udah punya, Efren juga udah pakai. Aku boleh punya juga nggak? Boleh kok. Nih aku kasih. Bagus ya? Ya ampun, tuh keren banget kan? Tuh keren-keren. Nah, bagi adik-adik yang mau juga samaan sama aku, sama Kak Hevi, sama Efren, bisa juga pesen baju Superbook yang keren ini di link di bawah ini atau kunjungi website kita di www.superbookindonesia.com. Sampai jumpa minggu depan. Tunggu dulu sebelum berakhir. Jangan lupa saksikan Super Youth Generation tayang hari Minggu ini pukul 10 pagi hanya di YouTube Super Youth Sosial ID. media ya. Kok dia bisa putih, dia bisa jadi idola satu sekolah. Sedangkan aku apa sih kayak kentang gitulah. Dia dikata gaul. Aku mulai aktif tuh di sosial media. Aku mulai upload setiap kegiatan sehari itu. Eits, tunggu dulu sebelum berakhir. Jangan lupa saksikan Super Youth Generation tayang hari Minggu ini pukul 10 pagi hanya di YouTube Super Youth ID.